Siapa kita? Indonesia! Mau dong yang masih euforia kemarin juara di ajang SEA Games setelah penantian 32 tahun. Walaupun ini acaranya DPI, bukan Depdagri, tapi tetap sebagai penyintas sepak bola maupun internasional, mau dalam negeri, semuanya pasti merayakan kemenangan Indonesia kemarin di ajang SEA Games setelah 32 tahun dan juga mengalahkan rival yang selalu bisa menjadi momok atau menjadi raksasa buat kita di ajang-ajang internasional maupun dari usia muda maupun usia senior. Dan kalau kemarin sempat ada prank juga, prank selebrasi, sampai ada dagelan gelut-gelut segala, orang udah mulai wah nih jangan-jangan sampai fokusnya bakal buyar nih abis kemarin Thailand nyetak gol penyama kedudukan, tapi nyatanya Indonesia masih punya mental dan juga fokus bisa mencuri gol cepat lewat Ferdinand dan akhirnya bisa menang dengan skor telak 5-2 sampai akhir dan juga ada drama kartu merah dari pemain Thailand lainnya. Tapi kalau kemarin gue juga sempat meragukan karena biasanya nggak cuma level senior, tim-tim mudanya Thailand juga Vietnam biasanya punya kualitas yang tidak jauh dari senior. Tapi kalau kemarin ngelihat ternyata tim level muda kita atau usia junior kita ternyata punya level yang bisa dibilang setara sama Thailand kemarin kita lihat. Dan kemarin gue prediksi di awal 40-60 buat Thailand, 40 buat Indonesia. Tapi kemarin gue tetap bilang anything can happen in sepak bola. Dan sekarang kita tanya sama dua orang yang ada di sini, ada Mas Haru dan juga Coach Yasin. Coach, lo kemarin juga sama kayak gue kan, 40-60. Kerak lu itu emang sengaja naikin satu. Biar kayak anak-anak Jakarta Utara gitu loh. Oke. Keren ya? Satu aja nggak dua ya? Oh dua ya. Gini, biar kayak Cantona. Kayak Cantona, oke. Emang Gimana Coach? Jakut begitu? Hah? Jakarta Utara begitu? Jakarta Utara gini, zaman dulu pakai polo-polo awal, zaman gue di UPH dulu kan, ya kan? Zaman gue di UPH gitu kan. Beneran, ya? Polo beneran, ya ada kudanya gede banget tuh, nangkep di mana nggak tahu. Nah ini kalau kemarin 40-60 Coach, lo sama kayak gue, lo kemarin lihat permainannya 50-50 nggak sih kemarin permainannya? Permainan gue bilang Indonesia slightly lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Nah, berarti Karena apresiasi buat Thailand, Indonesia. gue sering nonton Thailand ya. Ini gue rasa tim Thailand paling hancur yang gue pernah nonton. Gue setuju. Ya. Gue setuju ya. Secara generasi kualitasnya ya. Nggak usah bahas taktikal lah. Iya, secara Kontrol passing aja ngawur loh. Ya. Asli, lu lihat gol kita di yang ketiga, 2 gol pertama kita untuk gue itu jatuh dari langit. Ya, But that's okay. Nggak ada satu yang throw in. Ya. Yang satu tapi eksekusinya bagus ya? Iya, eksekusinya bagus. It's okay. Tapi kalau gol kita yang ketiga di extra time, nah itu kan karena salah kontrol juga. Dan berkali-kali hilang bola karena salah kontrol passing. Ini bukan Thailand yang kita kenal. Jadi gue itu agak dikritik oleh beberapa orang ya, seolah-olah gue nggak appreciate salah. Gue appreciate apa yang mereka, tim pelatih bekerja keras, tim pemain bekerja keras dan mereka layak jadi juara. Sesimpel itu. Cuman untuk gue level kita itu bukan ASEAN. Level kita itu Asia. Standar lo Iya. emang Asia dan bukan level cuman junior ya, tapi udah bukan harusnya tim junior, senior ini juga ya. U22. Terus orang juga lupa bahwa 9 pemain dari SEA Games ini sudah pernah mencicipi di timnas senior. Artinya mereka sudah dapat jam terbang. Ya, Itu berkat walaupun usianya masih muda ya. Walaupun usia masih muda, contoh Marcelino lah. Ya. Ada 9. Itu berkat siapa? Ya berkat Sintayong. Ya. Sintayong satu-satunya pelatih yang berani mengkat 2 generasi, memberikan kesempatan kepada pemain muda. Dan pemain muda ini lolos Piala Asia lewat kualifikasi. Ya. Luar biasa. Bukan lewat tuan rumah. Nah ini yang gue harapkan. Kalau kita menang SEA Games U22, oke lah kelompok umur. Happy, selamat, dan appreciate buat mereka. Tapi yang gue tunggu-tunggu itu di bulan Januari, Piala Asia. Lihat kan? Karena pintu menuju Piala Dunia adalah lewat Asia. Kalau kita lolos grup, itu sejarah untuk gue. Kalau kita bisa lebih jauh lagi, itu lebih penting daripada 10 Piala AFF dan SEA Games. Betul, ya. Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau euforia ini oke lah, karena orang bilang 32 tahun kita. Ya pertanyaan gue 32 tahun sepak bola Indonesia ngapain aja? Kok level ASEAN aja nggak bisa menang gitu? Ya, tapi minimal sekarang jadi langkah awal menuju Iya, awal gitu iya betul. Maka dari itu gue appreciate. Ya, ada progresnya Gue sekarang. nggak pernah kritik ini tim ini dan lain. Cuman untuk gue pribadi, ya it's nice untuk SEA Games, it's nice 32 tahun. Tapi the real kita dengan
jumlah pemain sepak bola yang jauh lebih banyak daripada Thailand dan Vietnam, gua rasa ini tanggung jawab moral kita untuk menjadi juara. Ngerti nggak? Dan yang gua harapkan ya di bulan Januari, dan gue tetap percaya sama Sintayong bahwa dia bisa membawa tim ini lebih jauh. Ya cuma paling enggak ya tadi itulah puasa itu kan akhirnya kita bisa ngerasain Iya, lagi. iya. Ambil kayak MU ya, sama Liverpool ya. Kayak Liverpool 30 tahun. nggak juara. Ya mungkin apresiasi terbesarnya di situ. Dan ya kita semua ngerasain lah, maksudnya ya walaupun level ASEAN, tapi kan kita nggak pernah jadi juara gitu kan sejak 1 AFF berapa kali kita final kalah terus. Emang something yang hilang menurut gua gitu. Walaupun aim kita Asia, tapi tetap aja kita nggak juara di level ASEAN tuh something yang mengganjal menurut gua gitu ya. Dan akhirnya kita bisa menembus itu. Dan ya gue setuju juga sama Justin. Emang Thailand kemarin mainnya lebih kayak Indonesia. Kita mainnya lebih kayak Thailand. Maksudnya dari permainan mungkin nggak bagus-bagus banget, tapi tenang. Kita tuh tenang banget. Ya, berkat jam terbang di senior. Dan itu kan kombinasi ya. Maksudnya Sintayong bisa memilih mereka karena di klub mereka juga dipercaya. Pemain-pemain muda, Marcelino di Persebaya juga dipercaya sebagai pemain muda. Itu kan akhirnya nyatu jadi satu gitu kan. Ketika di klub lo dipercaya sebagai starter, memegang peran penting juga di klubnya, bukan hanya sempalan-sempalan yang tadinya cuma dikasih waktu 15 menit sebagai syarat doang, tapi ini kan udah menjadi pemain inti di klubnya masing-masing. Akhirnya mereka bisa jadi satu, kumpul di timnas, dan mereka ngebuktiin pemain-pemain ini emang kelihatan dengan jam terbang yang bagus di level klub, dipercaya di level terus-menerus sama Sintayong, dan akhirnya mereka membuktikan kemarin. Dan gue senang banget sih, maksudnya pas 2-2 itu kan something yang kayaknya kita bakal kalah nih. Mental kita bakal. Biasanya mental kita drop ya. Dan ke distract tuh biasanya kan. Menit terakhir seperti itu. Tapi apalagi kita bisa kan, comeback dengan gol cepat di perpanjangan dan waktu. bagus golnya. Golnya keren. Itu yang ketiga itu keren banget golnya. 3 gol eksekusi 3 gol terakhir tuh menurut gua keren sih. Si Fajar juga golnya bagus walaupun dimulai dari kesalahan Thailand. Tapi eksekusi akhirnya kita bisa menjadi gol tuh keren. Dan ketika masukin Beckham gue bilang ini anak bisa ngegolin karena berapa kali ketenangan di depan yang udah tinggal mau masukin kan nggak jadi gol tuh. Dan udah kosong juga ya orang-orangnya. Nah, Beckham punya ketenangan itu dan kebukti ternyata dia bisa nipu, gocek dan dia tembak akhirnya 5 gol. Dan gue rasa ya kita deserving winners bener kali ini dengan sejelek-jeleknya Thailand ya akhirnya, tapi kan kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan ketenangan pemain-pemain kita yang gue pikir tumben amat kita mainnya setenang ini walaupun banyak hilang bola juga ya, tapi cepat untuk ngerebut bolanya lagi. Thailand direbut juga gampang. Gini, gue nonton dari kualifikasi sama sekali nggak nonton karena untuk gue ini grup kolang-kaling, lawannya terlalu lemah. Lawan Vietnam gue nggak nonton, lawan Thailand gue nonton. Itu di 15 menit pertama, menit 5 sampai menit 20-25 lah gue nonton. Gue matiin karena permainannya begitu buruk, dua-dua. Begitu jelek sampai gue bilang, ya gue mending nonton Netflix, gue lebih terhibur. Ngerti nggak? Kak, ini kan gue selalu bilang, lu mau timnas Belanda main, mau Barcelona, Arsenal main jelek, gue matiin. Dan ini terjadi. Nah ini yang kita semoga tetap kritis bahwa kita juara, fine, that's good, oke? Tapi jangan lupa masih banyak PR yang harus diperbaiki. Dan target kita itu seperti yang dijanjikan oleh Sintayong adalah Piala Dunia. Nigeria pernah juara junior U17 kalau nggak salah. Emang ada yang masih inget? Nggak ada. Enggak. Dan ini cuma level ASEAN, ngerti nggak? Yang kita tunggu itu di bulan Januari. Sejauh mana, sekuat apa mental kita? Ketemu Jepang, ketemu Irak, ketemu Vietnam. Apakah kita bisa lolos? Bisa banget. Runner up, realistisnya runner up di belakang Jepang. Seri kalah lawan Jepang, goal difference kita bisa lolos, ya kan? Akan tipis. Kalau kita bisa lolos dapat drawing yang bagus, good day, kita bisa lolos berikutnya. Itu jauh lebih penting. Nah ini menarik ya karena sekarang orang juga memberikan kredit besar kepada sosok Indra Syafri yang sudah memberikan 3 gelar ya untuk Indonesia dari ajang usia berbeda dari U19, U23 ya? U22 dan sekarang juga di SEA Games ini udah artinya 3 gelar dan ini akhirnya membuat sekarang situasi sedikit lebih nyaman dan juga lebih damai. Jangan lagi lah membanding-bandingkan seorang Indra Syafri dengan Sintayong juga sekarang lagi punya kerjaan masing-masing ya. Tapi kalau melihat dari
fokus gitu. Apa nggak emang sebaiknya Sintayong fokus aja untuk timnas senior dan Indra Syafri Betul. diberikan keleluasan untuk Ke youth-nya gitu. Jadi iya. Sintayong juga nggak pusing ngurusin 3 Emang generasi. idealnya kan kayak gitu. Cuman kan kita nunjuk Sintayong itu kan Piala Dunia U20 kan. Oh iya, Awalnya targetnya iya. awal itu ya. Jadi iya, kan iya. makanya kenapa dia Sekarang pengen selaras semuanya Iya. kan, dari U19-nya di Masuk orangnya akal. dia, dari U22-nya orangnya dia, dari U20 dan seniornya orangnya dia. Jadi Iya. kan semua tuh bisa dipakai pemain-pemainnya. Menurut gua nih udah progres nih pemain untuk bisa naik level, bisa dipakai. Itu kan awalnya memang seperti itu, makanya dia di semua usianya satu orang gitu. Iya. Cuman melihat kayak gini dan kita ngelihat tuahnya Indra Syafri lah ya, kita nggak bisa Iya. nyangkal itulah. Maksudnya orang mau 14 kali loh kita ganti pelatih dari SEA Games terakhir kita juara. Ternyata bisa, Akhirnya ya. Indra Indra Syafri Syafri juga lagi, ya. yang bisa juara ya. He has something lah untuk bisa memenangkan sebuah trofi gitu ya. Ya walaupun orang bilang dari permainan biasa aja, tapi ya ternyata dia works juga untuk bisa maksimalin pemainnya itu. Ya orang kan punya hokinya masing-masing ya. Ternyata I agree. Bisa kayak gitu. Gue setuju dalam arti somehow Indra Syafri ini punya touch dengan pemain youth. Ya. Oke, kita harus appreciate. Walaupun di Piala Asia setelah menang AFF itu gue masih inget nggak menang satu pertandingan Iya, pun. yang di Uzbek Tapi still Indra Syafri gue bilang bagus untuk youth. Fokus ke youth biar Sintayong di Fokus senior. Dan apa yang gue masih amazed apa yang dilakukan oleh Sintayong. I mean, gue bukan orang kemarin sore di sepak bola, ngerti nggak? Gue ngalamin dari perubahan berapa zaman, ngerti nggak? Tapi gue belum pernah lihat satu pelatih pun yang berani cut Potong generasi potong generasi. ya. Di saat orang banyak yang keluar-keluar ada pemain senior, top Betul, scorer liga nggak dipakai, segala betul, macam, ya kan? bener-bener dipotong dan dia perform, dia deliver. Iya. Bukan hanya potong kalau hanya potong generasi semua pelatih bisa melakukan itu. Tapi potong generasi dan dia deliver. Dan progresnya ada. Dan Kita progresnya lihat. ada. Mungkin dari sisi hasilnya belum kelihatan jelas ya secara Nggak, prestasi, tapi fondasi dan filosofi sistemnya sudah dibangun Dan sekarang udah progres, mulai betul, kelihatan, kan? progres ada. Kan gue Mental bilang, pemain mudanya ada gitu gue sekarang. dulu waktu masih di PSSI dan itu 5, 6, 7 tahun, gue punya kartu PSSI, gue nggak pernah nonton timnas. Serius, padahal tinggal masuk pintu merah kan. Iya, iya. Gue nggak pernah mau. Jadi kartu PSSI gue pakai untuk parkir gratis aja. Ya jujur aja. Iya. Tapi sekarang gue luangkan waktu untuk nonton timnasnya Sintayong. Iya, karena Walaupun kadang-kadang main amburadul juga. Iya, kadang-kadang Iya. ya bisa hilang touch juga. Iya, gitu. betul. Cuma progres kan yang kita nilai kan nggak melulu harus Hasil. hasil. Betul, Hasil, Maksudnya, betul. kita bisa main 120 menit, itu progres gede Iya, banget iya, loh. iya, Dibanding iya, kita iya. dulu. Fokus, ya. Kita Iya. kan selalu bicara 70 menit, 80-90 habis. Drop, mental iya, kita iya, selalu betul, begitu kan. betul. Tapi makin ke sini ya kita bisa. Dan ketika di press, kita bisa keluar dengan operan-operan. Itu kan jarang banget, bukan sepak bola kita banget di masa lalu ya. Iya, iya. Bola ke belakang pasti langsung umpan jauh gitu. Langsung mau nyoba untuk ngebuang. Sekali-sekali di bawah Sintayong main ancur juga, Iya, long kadang-kadang ball, iya, long long ball. ball juga. But apa namanya? Ini sebuah proses. Trennya naik tapi it goes ups and down. Iya. Ya kan? Maka dari itu gue menaruh banyak harapan kepada timnas senior yang akan berlaga di Piala Asia. Karena untuk gue jauh lebih penting. Walaupun gue paham kalau kita seperti Haryo tadi bilang kita udah 32 tahun butuh piala untuk Asia SEA Games. Termasuk dan AFF lain- ya, kita juga Iya, masih pengen ya. AFF Belum pernah pasti juara pengen, AFF ya. it's okay. Rasa penasaran itu. Iya. Rasanya masih ada gitu, masih nggak punya pecah telur. Nggak gitu. ada masalah. Cuman tolong jangan lupa Iya. bahwa ini hanya kelompok umur dan ini levelnya ASEAN. Betul, iya iya. Apalagi SEA Games kita tahu ya kemarin penyelenggarannya seorang timnas tuan rumah Kambojanya anjur-anjuran amburadul, udah kayak iya, kayak iya. Tarkam, udah kayak Iya. RT gitu ya. Ja- Tapi ya tetap aja kita emang penasarannya. Jadi ada ya. sekarang ini udah lewat, Euforianya. fokus ke Piala Asia Betul, ya, di Januari. betul. Tapi pulang Indonesia lu dugem 1 minggu bebas lah. Kasarnya begitu lah. Lu mau ngapain seminggu bebas. Ya, Habis itu lu balik lagi, fokus. fokus lagi. Karena ini yang jauh lebih penting, Piala Asia. Bukan masa juara. Lu bisa lihat sejauh mana kita bisa benar. Secara mental, secara taktikal, secara fisik. Ini baru akan diuji. The real deal itu Piala Asia. Ya, karena penyakit kita kan gitu kan. bisa ngukur jadinya kan. Maksudnya Ya. Rizky Ridho akhirnya berarti kita punya back bagus nih di lini belakang gitu kan. Di tengah untuk nemenin Mark Klok ya sama yang udah established di tengah, Marcelino ternyata bisa jadi jawaban yang luar biasa gitu.
Di depan kita sibuk nyari striker siapa. Samantha. Ternyata kita punya Tapi Samantha. Marcelino itu juga harus belajar banyak. Dia itu 6-7 kali off target 7 shooting tembakan aja. semuanya off target. Ngerti nggak? Apa Dan itu kemarin di instruksi? babak Dan- pertama juga banyak banget dia maruknya ya. Iya, Jadi- maruknya. Ini untuk dia juga sebagai proses. Kalau lu lihat di 15-20 menit yang gue tonton, dua-dua nggak bisa pegang bola 5 detik. Iya. Hilang. Makanya gue matiin. But that's okay. Mungkin ini bagian dari proses ya. Di mana 9 pemain sudah main di senior, mungkin akan lebih ke depannya. Tapi dalam arti ya, sekali lagi gue sangat appreciate, gue hargai kerja kerasnya tim pelatih sama pemain. Cuman untuk gue terlalu bangga, mungkin gue sebagai mantan pelatih ya, timnas senior, untuk gue Indonesia itu levelnya Asia. Kita harus bisa membanggakan timnas senior di level Asia. Betul. Bukan cuman SEA Games, bukan cuman gelar atau emas. It's nice to have it, tapi gue pengen lihat kita bisa bersaing di Piala Asia. Dan itu fokus gue ke sana. Ya atau mungkin gak usah terlalu mimpi dulu untuk Piala Dunia ya, tapi kita Enggak, bisa menjadi bersaing di Piala Asia. Betul, kan nggak cuma betul, menjadi betul. hanya Asia Tenggara, tapi bisa seperti halnya bersaing dengan Jepang, Arab, Korea. Gue kasih contoh dan di lain-lain. di kualifikasi Piala Dunia terakhir ya. Ini kan grup stage. Vietnam lolos. Iya. Oke. Vietnam lolos masuk ke 10 yang di mana 4 besar lolos ke Piala Dunia. Asian Games semifinal kan? Apa? Asian Games semifinal ya kalau nggak salah Vietnam. Enggak. Udah 3 ya. Uzbekistan. Dia tahu Vietnam di mana? Kalah semua. Piala Asia dong. Piala Asia. Semifinal. Pas kualifikasi Piala Dunia di mana Iran Iran, Jepang, Vietnam. Korea lolos ya. Vietnam itu ranking 10. Oh iya. Kalah Benar. semua. Kalah semua Ngerti dia. nggak? Iya. Nah, kita harus bisa masuk ke grup ini, grup terakhir, stage terakhir untuk kualifikasi Piala Dunia. Nggak usah, lu masuk sini aja udah luar Bagus, biasa. Udah pencapaian progres besar. Udah gitu ya. progres luar biasa. Nggak usah lolos Piala Dunia. Paling nggak mentally ya, kita kan selama ini ketemu Vietnam, Thailand goyang nih. Nah, Iya. Ya kan kita udah akhirnya jatuh ke lawan kita tinggal Malaysia sama Singapura nih. Maksudnya dua Iya. itu selalu kalah. Iya. Tapi di beberapa pertemuan terakhir lawan Vietnam yang tadinya kita nggak bisa menang sama Iya. lawan si Park Seung-ho Park itu. Seung-ho, ya. Tapi akhirnya di level juniornya kita bisa menang, sampai di level seniornya bisa menang dan kemarin juga bisa menang. Artinya kan kita udah paling nggak mecah barikade yang selama ini ganjel kita gitu loh. Iya. Ah, bisa kita lawan Thailand, bisa lawan Vietnam. Selama ini kita mungkin akan aim ke depan, tapi kan selama ini mungkin ganjel dalam hati ya. Anjir kita kalah juga sama Vietnam, kalah juga sama Thailand. Tapi kalau selama harapan dan juga kepercayaan itu timbul ketika lu bisa ngalahin dua tim yang selama ini ngeganjel lu kan lu bisa aim ke depan. Iya. Gue sih ngeliat sisi positifnya itu ya. Ya itu tadi emang PR-nya adalah jangan terlalu bawa euforia, selebrasilah seperlunya dan kembali lagi fokus untuk menantang tantangan selanjutnya the real deal untuk level Piala AFF ke depan, Piala Asia sampai juga untuk timnas senior berbagai ajang nanti karena nggak cuman ajang timnas senior tapi juga para pemain juga harus kembali membenahi diri di level klubnya masing-masing, bermain reguler di klubnya, ada juga yang bisa menembus level Asia, level juga Eropa, nggak cuman menjadi hiasan atau komersil tapi juga bisa bermain di level sana, level tinggi nanti. Oke, dari Indonesia selamat sekali lagi, kita lihat nanti langkah-langkah selanjutnya, kita lihat jejak langkahnya akan seperti apa. Kita pindah ke laga lain yang juga membuat hari indah gua kemarin malam. Ada Inter Milan yang akhirnya ke final. Ini benar-benar beda 10 tahun semenjak terakhir era treble. Gua pikir nggak akan ada di sini. Sekarang ada di sini, yang tidak dijagokan ada di sini. Inter Milan 13 tahun. 2010 kan? 2010. Oh iya, sekarang 2023 ya. Gue sekarang ya. mainnya di Madrid kan, gue Ya, ke situ lupa sama gua. CEO. Gua tapi nontonnya di luar. Iya, Kecolongan. karena CEO kecolongan. Sama Ibnu, Datang-datangnya ke ya. Madrid tapi nontonnya di luar stadion, dengerin suara doang. Sama siapa lagi, Coach? Nggak nonton di kafe. Sama Ibnu. Sama Ibnu Jamil, sama Reddy, Terus Towel, Siapa lagi ya, lupa. Temen gua di tempat pers. Sama Iwan. Oh, Iwan Spek. itu rame ya. Inter Milan akhirnya kembali ke final mengalahkan rival kotanya yang katanya punya DNA Eropa lebih kuat, tapi ternyata kemarin Milan justru kelihatan ompong, nggak bertaji, bahkan ketika ada Rafael Leao. Apa yang kemarin membuat gua kemarin jujur, mau orang bilang fans Inter harusnya semangat dan lain-lain, gua melihat nonton gamenya kemarin enggak banget sih, ini game Serie A yang alot, bikin ngantuk, walaupun gua excited tetap Inter ke final. Kemarin masih mending lah kalau gue bilang. Mendingan leg pertama kalau gue ya. Enggak, Babak babak pertama, leg pertama iya. Masih serang-serangan lah babak Iya, pertama ya. Babak pertama. Kedua
not bad lah. Gue lebih bagusan leg pertama sih daripada leg kedua ya menurut gue. Ini Inter mainnya. Ya Internya juga alot, Milannya juga jelek itu. Milannya bahkan lebih jelek pada yang leg pertama gitu. Iya, gue mikir ketika mereka menang lawan Porto ya, dengan permainan yang untuk lolos kita cuma cukup main seperti ini. Ya, abis udah unggul dulu kan. Iya, gue ngeliat Inter nih akan patternnya akan seperti ini dan keuji berapa kali mereka bisa defensifnya memang bisa mempertahankan itu gitu. Dan makanya kemarin ketika menang 2-0 lawan itu, ya gue makin besar juga ini gue anggapan gue bakal Inter yang lolos. Walaupun kan sebelum nyampe ke sini kan gue juga bilang kan Inter yang bakal melaju sebagai wakil Serie A. Di antara Napoli dan Milan. Kita berdua unggulkan Inter. Ya itu kan ya gue ngelihat dari sisi apa yang bisa mereka lakukan ketika laga 2 leg seperti itu, dan gue melihat Inter punya kapabilitas untuk melakukan itu. Mainnya nggak terlalu indah, tapi cukup untuk bisa lolos. Dalam artian defense mereka rapi banget untuk melakukan itu. Dan kita harus lihat head to head lawan Milan di musim ini kan emang Milan parah, nggak bisa ngegolin. 4 pertandingan 4 kali di tahun 2023 semua itu ya? Iya, 2023 semua. 3-0 di Supercoppa, lalu di Serie A 1-0, lalu kemarin 2-0 sekarang 1-0. Artinya 4 pertandingan lu nggak bisa ngegolin sama sekali. Ini rentetan terburuk dalam duel Milan lawan Inter. Itu suatu bukti bahwa ya ini Inter lawan Milan ya udah di atas angin ketika mereka masuk ke lapangan. Dan kebukti juga Milan nyoba nyerang tapi tendangan pertama doang ya yang hampir ya positioning Onana yang bagus untuk bisa ngeblok. Onana itu Brahim Diaz-nya emang agak blow on juga sih ya finishingnya ya. Iya si Tonali Tonali Brahim Diaz. Kan. Tonali dari kiri terus Brahim Diaz ya kan. Mungkin itu yang satu-satunya, kalau itu gol ya mungkin akan berbeda dengan dimensinya akan berbeda lah, dari sisi permainan akan lebih tenang. Cuman kan Leo walaupun main tapi kan dia baru sembuh dari cedera. Dia nggak bisa ngasih impact yang besar lah, pemain yang kemarin memang Inter juga mainnya cukup deep ya, artinya nggak memberikan space sama sekali untuk Leo untuk counter. Kayak biasanya kan Leo kan bisa bagus kalau ada space yang besar untuk counter gitu. Jadi kemarin tuh gue lihat ada sedikit perubahan tactical dari Inter. Karena mereka sudah unggul dan mereka tahu Leo akan main, jadi Dumfries sama Di Marco itu nggak terlalu naik. Iya, benar. Jadi untuk menampung. Nah, kalau di leg pertama fans Milan bilang, oh nggak ada Leo, minimal ada Leo Kravitz bla bla, kan gue ngelawan itu. Gue bilang nggak ada ngaruh sama, dan kemarin terbukti. Kemarin terbukti ada Leo atau nggak ada Leo, nggak ngaruh sama sekali untuk gue. Kalau dibilang dia baru sembuh cedera, dia kan punya skill. Lu Vinicius cedera, besok main skillnya keluar semua. Ngerti nggak? Leo memang segitunya. Ini pemain yang sangat overrated, terutama oleh fansnya sendiri, ngerti nggak? Dan apa yang gue bilang ya semua terbukti kembali bahwa gerasa gerusuk nggak akan bertahan lama, bahwa mereka tahun lalu juara, oke, fine. Ini masalah konsistensi. Ujung kan kalau lu sekali juara, habis itu kemungkinan besar lu nggak main Champions League, lu nggak menang apa-apa, ya nggak jauh beda sama Leicester yang jadi juara habis itu hilang. Ya kan? Nah, kembali lagi, maka dari itu lu boleh juara, tapi lu harus lihat seperti apa. Fans Milan kan terutama ya semualah yang dari yang tahun lalu pada saat mereka juara, gerusuk-gerusuk kok bisa jadi juara. Nah, kembali terbukti bahwa juara lu itu kebetulan. Iya, itu berkat drawing kan. Walaupun tetap appreciate mereka bisa menang lawan Napoli, lawan apa. Cuman you will not go far dengan kelihatan di liga. Kelihatan di liga. Bahkan bisa ngalolos Liga Champions juga kan. Sangat mungkin mereka ketinggalan 3 poin loh. Tinggal 4 poin atau 4 poin dengan sisa 3 pertandingan loh. Jadi kemungkinan besar lu nggak akan dapat apa-apa. Baru sekarang kelihatan keluar hashtag Pioli out. My friend, itu udah 2 tahun lalu gue bilang seperti itu, ngerti nggak? Ngerti nggak? Dia nungguin Juve kena pengurangan 15 poin kali ya. Iya. Tapi kalau ngomongin ini pencapaian Inzaghi gitu ya, Inzaghi bisa dibilang magisnya di cup ini ya, kompetisi knockout yang membuat dia kelihatannya selalu punya magis. Tapi musim ini kan banyak yang juga mendiskreditkan dia, katanya dia nggak bisa mengangkat Inter ke next level, kemudian dia nggak bisa punya mentalitas bermain di liga untuk konsistensi jangka panjang lama. Tapi nyatanya dia sekarang ada di sini dan bahkan di liga pun sekarang bukan nggak mungkin finish di peringkat kedua. Artinya progres yang sangat baik dari tahun lalu ya Mas Aryo.
Iya, kalau dari sisi pemain kan sebetulnya ini Dan si Steven Zhang juga bilang ini satu-satunya pelatih Inter di zaman kita yang nggak pernah minta pemain ternyata. Dia nggak pernah minta pemain, jadi dia apa adanya dia maksimalin gitu kan. Berarti di era Lazio kan juga seperti itu gitu kan. Dia bisa ngebawa Lazio ke kalau Coppa. Lazio udah kebiasaan miskin kan. Iya, jadi apa adanya juara aja Coppa kali ya. juga dengan permainan ya bagus di knockout stages itu. Emang dia bisa maksimalin itu. Home and away seperti apa, gimana untuk bisa maksimalinnya. Kalau di liga menurut gua ya kalau ngeliat materi pemain seperti itu ya memang mereka harusnya ada di 1 2 3 gitu kan. Emang mereka harusnya. Sekarang mereka berapa? 3. Sekarang ketiga setelah si Tapi Napoli, beda setelah si 3 Lazio poin. kalah-kalah kan. Iya, Lazio kalah-kalah. Lazio kalah-kalah akhirnya mereka bisa naik lagi gitu dan cukup konsisten lah di akhir-akhir setelah para pemainnya akhirnya perform juga gitu kan. Yang kita bicara si Mkhitaryan tadinya kelihatan nggak terlalu perform, lalu di depan Lukaku juga nggak bisa perform, si Sekarang udah malah Lautaro Martinez Zeko. juga Zeko udah perform akhirnya makin kesini justru mereka bisa. Dan backnya sih satu penting juga menurut gua. Calhanoglu kan juga awalnya kan kayaknya bingung kan positioningnya di mana sih dia di belakang striker. Yang paling bagus dia ketika nggak ada Brozo ternyata ya. Berapa kali kelihatan Iya, kalau ketika dibarengin Brozo malah nggak ada, bingung dia Enggak, malah lebih kemarin dia tuh main sebagai DM, terus si siapa keluar, Regista dia. Brozo masuk, baru dia digeser ke depan. Iya, iya. Tapi jadi nggak begitu nyaman kayak ketika kalau ada Brozo ya, karena ketika ada Brozo dia kayak space-nya kemakan menurut gua. Gue nggak ngelihat itu ya, gue melihat di bawah Inzaghi ini permainan lebih rapi. Iya, iya. Jadi kelihatan banget pada saat Zeko ke kiri ada yang ngedukung, siapa yang ngedukung, bolanya ke tengah, distribusi lagi, cari celah. Jadi nggak panikan kayak AC Milan dikit-dikit long ball, Iya, long ball, lebih long rapi ball, sih dari- long ball. Iya, lebih rapi. Tinggal perubahan taktikalnya lah, lu geser lagi. Oke, wingbacknya nggak terlalu ke depan, lebih nutup. DM-nya jangan terlalu ke depan, lebih membantu. 3 backnya lebih melebar, lihat posisi dari wingback. Small things yang berpengaruh, tapi patternnya, cara bermain Inter itu untuk gue lebih rapih aja. Iya. Lebih rapi, makanya gue mahal waktu itu kita unggulkan Inter. Tapi lo sempat awal ngunggulin Napoli, pas Napoli masih ada Oh ya? iya, Oh iya, waktu Napoli Napoli masih itu ada ya. ya. Tapi Tapi kalau ternyata Inter Milan, Napoli iya. nggak konsisten juga, ya kan? Ya ini sepak bola, lu nggak bisa berharap Napoli konsisten terus, walaupun jadi juara. Habis Piala Dunia emang jelek sih Napoli. Iya. Habis Piala Dunia. Walaupun mereka jadi juara dan layak jadi juara, tapi ternyata mereka nggak bisa deliver untuk Knockout stage, sekonsin. Kayak City lah, itu kan benar-benar konsisten. Ya, Masuk FA Cup final, Di semua kemungkinan ajang jadi dia- juara, ini semifinal. Nah, nggak semua tim bisa seperti itu. Cuman yang mungkin Inter lebih fokus ke apa namanya UCL karena lawannya juga nggak terlalu berat-berat sama kayak di grup sebelah. Dan toh mereka tahu mereka nggak akan jadi juara di Serie A, itu udah milik Napoli. Jadi fokusin dan pemain itu deliver semua. Nah ini kalau kita melihat Inzaghi, kita nggak akan ngebahas dulu calon lawannya ya, City lawan Madrid yang kita akan bahas berikutnya. Tapi kalau melihat dari Inter bagaimana di fase grup sudah melewati Bayern Munchen, Liverpool sama Barcelona, bahkan Barcelona harus dikubur ke Europa League, terus juga oke lah mungkin di fase drawing di fase knockout-nya dia hanya ketemu Porto sama Benfica, tapi kan sekarang udah ketemu Milan dan sekarang ada di final. Artinya sebenarnya Inter punya kualitas yang cukup bagus ya untuk di level dunia, maksudnya di level Eropa. papan besar tim papan atas Eropa gitu. Iya, somehow ternyata mereka bisa deliver itu ya. Atau memang Cuman mungkin tim besar Eropanya lagi pada hancur juga kebanyakan. Salah satu kuncinya mereka bisa lolos ya Barcelona lagi jelek emang kan. Barcelona emang jelek banget kan di Liga Ya, Liga di Champions. samping di luar dibuang sama Inter ke WL, di WL terseok-seok Di juga. WL juga Karena hancur emang juga. lagi jelek. Emang mereka di Eropanya lagi jelek walaupun di Liga lagi konsisten banget gitu. Cuman di Eropanya bisa kalah 2 kali sama Inter. Sekali seri ya. Sekali seri, Di Camp Nou-nya seri. Kalah di Inter. San Siro, Yaitu gue ngelihat dari situ Inter punya kans nih paling nggak dari kepercayaan diri mereka bisa ngebuktiin mereka bisa lolos di grup yang tadinya mereka nggak diunggulkan untuk bisa lolos. Dan dua tim emang bukan lawan yang historically bagus lah ya di beberapa pertandingan terakhir emang seringnya gugur di knockout seperti itu Porto dan juga Benfica. Jadi gue rasa ini bukan ujian mereka ya memang lawan Milan ini dan mereka kebukti with flying colors lah lolosnya begitu dominan gitu bisa menang di sana. Jadi kans untuk bisa merepotkan mungkin doang Ji kalau menurut gue ya. Lawan di sebelah kan gue selalu bilang ya juaranya akan datang dari sebelah gitu. Ya. Dari segala macam lah ya. Dengan segala respect untuk Inter, juaranya akan dari match ntar malam. Emang kurang ajar, tapi emang iya sih, gue agak... Ya, walaupun tapi Nggak, gini, orang ngebandingin sama 2010 ya.
Dia Oh, bilang, jauh lah. Enggak, bentar. Munchen ya. Let me finish, Iya. oke? Orang bilang ke gue, ya Inter waktu itu juga underdog. Wah, bego ngomong underdog. Ketemu Munchen, gue bilang mungkin iya, mungkin Underdognya iya. pas lawan Underdog Barcelona, mana? pas Ya. lawan Kalau Barcelona, Barcelona underdog, iya, Munchen mah tapi enggak. pas- Let's say mungkin iya, ketemu mungkin iya. Tapi waktu itu 2000 itu kalau gue bilang menurut gue itu masih selevel lah. Selevel, ya, Jadi kemenangan sangat bisa. Sekarang itu segini, Ji. Iya. Sekarang bener-bener Madrid ataupun City Dan itu Internya- 2 level di atas dan Inter. Internya treble. Inter udah 3 tahun juara kan, bahkan sebelum tahun itu treble kan Iya, di bawahnya iya, udah iya, juara-juara iya. terus kan. Iya, dan bawah sekarang itu benar-benar 2 level. Tapi kembali lagi ini sepak bola. Iya. Anything happen, ntar kayak Thailand 3 kartu merah itu kan you never know, ngerti nggak? Iya. Kalau Vinicius atau Mahrez atau Kevin De Bruyne nggak bisa nahan emosi ketemu wasit yang apa kena kartu, semua bisa terjadi. Tapi kalau semua berjalan normal, ya Madrid atau City yang akan levelnya memang udah kalah level. Ya, secara kualitasnya udah kalah Secara level ya. kualitas kalah. Nah, ini kita membedah ya antara dua tim yang akan bisa dibilang tadi ya dua-duanya levelnya di atas Inter Milan yang harus bertemu dibilang early final. City menghadapi Madrid di Etihad Stadium di mana kemarin leg pertama berlangsung cukup alot 1-1 yang orang juga akan bilang City akan bantai Madrid, tapi nyatanya kemarin di Bernabeu ternyata nggak semudah itu untuk bisa membantai Madrid yang memang punya julukan Raja Eropa. Tapi Lo dimarahin sama Pep lo bilang gitu. ya kenapa? Siapa bilang sih? Nah dia kan akan kalau di bantai media Madrid? itu yang digoreng kan seperti itu. Bahkan fans-fansnya pun bilang, bahkan Rooney kan bilang, Iya, sekelas makanya Rooney dia bilang, ya kan artinya. siapa yang ngomong, berarti yang ngomong dia nggak kenal Madrid, Nah. mereka bilang gitu kan. Nah tapi ada yang juga yang bilang karena main di Bernabeu game plan-nya City memang bermain lebih menahan, lebih sabar menahan sebelum nanti di atas stadium mereka akan main si Madridnya juga lebih nahan sih menurut gue ya. Enggak lah, Maksudnya 15 menit terakhir iya, lebih babak agresif babak itu. kedua mereka Babak kedua. lebih tenang, akhirnya lebih berani nyerang gitu. Iya. Cuman selama ini lo ngebiarin Ruben Dias sampai ke depan kotak, lo ngebiarin Stone sampai ke depan kotak berapa kali kan? Iya. Itu kan ya lo Ngebiarin, emang ya. ngasih kesempatan gitu, lo nggak disikat dari tengah dulu gitu. Maksudnya lebih ngebiarin dan emang Ancelotti tahu serangan balik mereka, counter attack-nya mereka tuh kan transisinya kan emang bagus banget Madrid. Mereka hanya butuh 3 sentuhan toto nyampe depan gitu Iya, kan. iya. Ya kayak Tapi defense City bagus juga kemarin. Iya, iya. Madrid nggak dapat Madrid maupun City dua-dua nggak dapat Nggak banyak tembus peluang. kotak penalti Iya, ya. iya, iya. lebih rapi dari sisi defense gitu dibandingkan peluang mereka untuk bisa mencetak gol gitu. Nah tapi kalau ngomongin dari line up City sendiri ini kan berarti udah nggak akan ada kayaknya Walker akan dicadangkan nih setelah kalau Akanji udah bisa di kanan. Nggak Ake cedera. Ake Ake cedera, masih- berarti iya. akan formasi yang sama menurut kalian. Kayaknya kan sama. Kalau Justin kan nggak setuju kan, karena kemarin mereka bilang sayapnya kurang kan menurut lo. Ya, Kurang dari Walker sisi- itu kemarin kalau menurut gue itu paling jelek. Ya. Pemain paling jelek, Walker. Cuman lu nggak banyak pilihan sekarang. Iya, iya. You have no choice. Penyerangnya, lo bilang kemarin Nah, pengen ada Mahrez kan? penyerangnya kalau gue akan cadangkan Bernardo Silva. Gue pasang Mahrez. Oh. Kenapa? Tujuannya adalah biar si Grealish itu kemarin terbukti bahwa levelnya itu cuma lawan Spurs, Everton lah, dan Bournemouth. Lagi ngerti nggak? off day lah dia. Ketemu tim yang canggih, dia nggak bisa ngelewatin. Iya. Iya kan? Ini Sementara Madrid take punya on. Rodrigo, punya Vini yang bisa ngelewatin. Iya. Nah, satu-satunya di City yang bisa ngelewatin itu Mahrez. Modelannya Mahrez. Iya. Iya. Jadi nggak harus ngelewatin, tapi lu bisa tarik 2-3 pemain. Iya. Ngerti nggak? Dan di cutting satu jago sih. Dan kayaknya kalau gue bilang Ancelotti ini akan lebih nggak akan pasang Rodrigo, tapi Di Valverde. depan. Valverde Ya kayaknya ya, kayaknya kayak Valverde final- bakal final di Iya. tahun lalu ya. Iya, karena lebih nggak terlalu ofensif. Iya, lebih menjaga keseimbangan. Ini kemungkinan Iya. Valverde akan ada di kanan tempatnya Rodrigo dan tengahnya kemudian Tchouaméni masuk ya. Cuma ini kalau masuk. nggak Kamavinga yang akan naik. Oh, Kalau- back Nggak, kiri kamu siapa bilang dong? kiri. Kalau si ini ya mungkin aja si Alaba balik ke Kiri. kiri. Oh, back tengahnya. Si Eder Militao udah bisa main soalnya. Oh iya iya iya, juga. bisa juga. Aduh, agak Jadi deg-degan Alaba ya. di kiri, Kamavinga ke Tapi tengah. Kamavinga, gue sih ya gue nggak tahu ya. Gue tidak akan pasang Kamavinga di tengah. Karena berkali-kali terbukti dia nggak konsisten. Kadang bagus, kadang jelek. Dan di kiri selalu bagus. Iya, dan Iya, dia iya, bisa overlapnya Iya, juga. selalu bagus. Mending lu Gila. cadangin Rudiger atau whoever lah. Kalau si Rudiger kan sebenarnya Kemarin bagus banget sih menurut gua. bagus. bagus. Cuman di bawah Ancelotti kan sebenarnya dia cadangan. Oh iya. Ancelotti lebih Nggak- percaya Alaba Militao. sama Militao. Iya. Cuman kalau gue lihat sih kayaknya kemungkinan besar Valverde itu yang main, bukan Rodrigo.
Ya, ya. Dan Rodrigo leg pertama nggak terlalu deliver juga. Hilang kemarin Rodrigo, Iya. cuma narik-narik buka ruangan doang Ya, kan. Kemarin ini kan pemain nggak bisa konsisten di setiap pertandingan bagus. Iya, Jadi, Terutama makanya- jadi starter ya. Iya, Betul. makanya gue bilang lo lebih bagus Jadi Valverde, super nanti sub. baru masuk ketika pemain lain udah ini dia masih bisa Iya. ngacak-ngacak. Iya. Biasa itu kan jadi kartu as. Sama kayak terakhirnya. Garnacho lah. Yuk. Iya. Cuman dia udah 16 gol di musim ini kan si Rodrigo, jadi banyak. cukup banyak juga proven juga nih Dan pemain. gol-golnya penting ya di laga-laga penting Iya. dia biasanya ya. Ya mungkin kalau gua ngeliat komposisi tadi ya ini pilihannya antara Alaba di kiri atau si Camavinga gitu. Tengahnya mereka cuma ini. Cuman kalau di beberapa pertandingan terakhir kok dia lebih milih Camavinga ya Di tengah. si Ancelotti. Cuma mainnya agak ngedrop ya semenjak cedera-cedera mulu ya. Iya, di tengah akan di situ, sementara Valverde tetap akan gue taruh di sebelah kanan. Tapi riskan nggak sih ketika kemarin mereka udah punya pairing si Alaba Rudiger bisa mematikan Haaland kemarin, tiba-tiba ada Militao kan artinya chemistry-nya akan harus berbeda lagi nih ketika ada si Iya. Militao sama Rudiger atau Alaba sama Militao menurut kalian? Gue bilang riskan. Riskan kan? Gue bilang riskan karena lu udah punya pemain back kiri yang bagus. Ya, Kenapa lu harus rombak lagi? Man sih udah solid banget ya 4 back Loh, itu ya sebenarnya. bukan pertama kali Ji, berapa kali gue lihat Camavinga. Camavinga main sebagai Iya, back selalu kiri, back kiri. itu Iya, bagus. bagus. Jauh lebih bagus daripada dia main di tengah. Iya. Terus buat apa lu rombak lagi? Karena di timnas kan dicoba di kiri juga bagus kan. dan, Iya, pas iya. di final kan kemarin. ya, kalau seandainya Pep bener pasang Mahrez berhadapan dengan Alaba, Nah, gue bilang Alaba kewalahan. Camavinga lebih bisa nahan Mahrez karena juga punya speed. sama Alaba lebih nekat sih kadang-kadang untuk maju dan out of possession ya dibandingkan Iya. Camavinga lebih Iya. Lebih sering lebih ngambil sabar. sekali ya. Si Iya, iya. Alaba tuh lebih sering ngambil sekali dan kadang-kadang Terlalu pede dia. iya keputusannya keliru juga beberapa kali di Madrid. Kalaupun Mahrez nggak main, Bernardo Silva kurang skillful apa Bernardo Silva? Tapi Bernardo kan lebih tarik ke dalam. Iya. De Bruyne yang sering keluar. banget ke Iya. kanan-kanan juga Iya. ujung-ujungnya. Jadi ya lu nggak perlu ganti sistem atau line up yang sudah bagus gitu loh. Nah kemarin kan Haaland kelihatannya memang terisolir ya karena memang sendirian terus juga kayaknya dimatikan oleh space antara dua back itu dan juga oleh gelandang bertahan juga cukup turun. Nah tapi kemarin seorang KDB yang akhirnya dapat banyak chance untuk shooting dari luar kotak penalti bahkan beberapa kali juga bisa nusuk. Apakah ini justru menjadi bahayanya buat City adalah ketika KDB diberikan keleluasan ketika orang pada fokus ke Haaland, Iya. KDB akan justru menjadi kartu as buat Pep Guardiola. Gimana Mas menurutnya? Iya, ya kan kemarin di periode di mana Haaland nggak bisa nyetak gol, itu kan bukan dia yang dimatiin, Nggak ada yang assist. tapi bola yang ke dia yang Nggak ada di yang sampai, kerannya yang dimatiin kan, KDB-nya ditahan, Bernardo Silva-nya ditahan, sehingga bola-bola yang ke dia tuh dia seolah-olah membuat dia kelihatan terisolir nggak bisa mendapatkan bola, makanya dia nggak bisa mendapatkan peluang. Sementara ketika orang lebih jaga dia bisa ngebebasin diri selama dapat umpan dari KDB atau yang lain-lain lah yang memberikan umpan ke tengah. iya. Jadi ya gue rasa kalau mau matiin ya lebih di tengahnya sih, lebih di antara KDB atau Bernardo Silva atau nantinya si Mahrez, bola-bola dari dia gitu. Sementara kalau lo Ya kalau lo berarti setujunya siapa kalau untuk yang nanti line up yang turun? Kalau coach kan pengennya ada Mahrez gitu kan kalau emang lebih idealnya walaupun nanti mungkin kayak gue sebetulnya di leg 1 Udah paling lebih bagus tuh. cenderung ke Mahrez juga sebetulnya oke. gue di leg 1 karena gue lebih lihat ini pemain lebih tenang, lebih ini leg 1 ya. Iya, tusukannya lebih nggak kelihatan nih orang mau kemana, weaving bodinya tuh kadang-kadang bisa Iya, ngelakuin. elastis gitu kayak plastik man gitu ya. Bisa belok kiri kanannya itu nggak bisa dibaca sama back itu yang kadang-kadang membuat dia sulit untuk ditebak itu pergerakannya. Makanya gue sebetulnya lebih milih Mahrez untuk di posisi itu ya, walaupun di beberapa pertandingan terakhir emang si Pep lebih seneng komposisi ini sih Bernardo sama De Bruyne yang dimainin secara terus-menerus bareng si Gundogan juga. Nah ini kalau dari sisi Madrid sendiri kemarin akhirnya Vini yang kemarin bisa Ini yang bikin line up siapa? Abrar ya? Iya. City itu udah Ini leg pertama. enggak, tetap salah. City itu udah berkali-kali main dengan 3-2-4-1 Abrar. Satu. Stones-nya Ya, maju itu. Walaupun si ini emang Gundogannya lebih, naik, kemarin City-nya- si Walker karena jaga Vini lebih Iya, sering agak ke turun kanan juga sih, ya, lebih agak sering ke turun kanan, juga. agak ketarik seolah-olah dia menjadi bek kanan gitu. Iya. Ya walaupun startnya mereka ya tetap 3. Kan emang si ini kan udah bilang gua belum terlalu mempercayakan posisi ini ke Walker. Iya. Si Pep kan bilang Untuk seperti posisi- itu. iya, untuk strategi permainan barunya. seperti kita sekarang. Ntar 3 back lah. Iya, Walker belum bisa ngikutin banget nih. Nggak, Tapi betul. ternyata kemarin
menurut Pep ya dia bilang dia udah bisa cukup untuk bisa ngisolate si Vini. Walaupun ya Vini bisa golin Tembus juga. juga ya. Bahkan 3 orang ngawal dia tembus juga, tapi lewat gol spekulasi ada alarmnya. Nah, kalau ngomongin soal Vini nih, kemarin akhirnya bisa tembus juga. Ini artinya bukan cuman Benzema yang harus dijaga, tapi ada seorang Vini yang even udah dijaga oleh 2 orang, dikawal oleh Stones, dikawal oleh Walker. Kemarin bisa ada magic moment juga. Menurut lo Coach, Vini apakah bisa menjadi pemain yang juga menjadi pembeda lagi di mata Ya lawan? gue nggak setuju kalau lu bilang ada magic moment karena Madrid ini digendong sama Vini sama Benzema. Jadi bukan kemarin aja. Dan kalau pairingnya di Madrid itu Vini sama Benzema, di City itu Haaland sama Kevin De Bruyne. Kalau gue bilang kemarin itu pemain tengah terutama Gundogan sama Rodri kurang bisa memanfaatkan Kevin De Bruyne. Kan apa yang dilakukan Haaland udah benar, dia turun untuk buka ruang, tapi passingnya ke Haaland bukan ke Kevin. Kalau lu lihat lawan Arsenal 2 kali Kevin dapat, masuk. Iya, Masuk. Haalandnya juga turun, ngerti nggak? Switch mereka. Iya, dan di preview gue udah bilang lini lemahnya City itu ada di tengah bukan di sayap karena bermain dengan 3 back. Dan itu dimanfaatkan oleh Vini. Jadi kemungkinan besar gue bilang Vini nggak akan terlalu fokus di kiri, akan lebih sering masuk ke dalam. Untuk mempersulit. Maksudnya nggak sampai ujung. Iya, masuk ke dalam. Karena dengan 3 back pada saat Vini masuk ke dalam, Kamavinga yang come up, si Walker harus fokus kemana? Iya, bingung tuh Walker, Iya kan? bikin bingung Nah, kan, ya. artinya 3 back inilah yang jadi masalah dengan 3 back kebuka. Sekarang tergantung Stones-nya. Bisa membantu pada saat ini turun, Stones masuk, biar lebih rapat lagi, atau tidak. Iya kan? Tapi kembali lagi yang lu hadapin itu Vini sama Benzema. Lawan siapapun, lawan Avenger FC pun tetap akan bisa cetak gol. Ngerti nggak? Ini kalau mereka on fire ya. Nah, tapi yang dipertanyakan apakah mereka selalu on fire kan nggak juga. Jangan lupa juga kadang-kadang kalau Modric lagi on fire gila tuh, Iya, bisa narik gila pemain juga, tengahnya iya. kan. Iya. Nah, kalau dari prediksi ini yang ke final siapa menurut kalian? Ya, ini 50-50 match ini. Lu lebih pengen mana Mas? Pengen. Kalau pengen City. City dari sisi permainan kualitas ya. Tapi kita tahu Madrid seperti apa. Dan udah mulai percaya lo Coach, mentalnya Madrid gila ya. Secara mental. Mental Madrid gila, cuman gue melihat kita flashback ke tahun lalu. Tahun lalu itu luck-nya untuk gue gede banget. Tahun ini enggak. Berarti secara tahun ini Madrid jauh lebih solid dari kualitas permainannya. Dari kualitas permainan. Akhirnya apresiasi ya. Iya, lo gue selalu apresiasi. Kalau jelek gue bilang jelek, bagus gue bilang berarti bagus. sebenarnya ada progres dari permainan taktikalnya. Dari sisi kualitas pemainnya memang begitu. Emang bagus. Kalau tahun lalu ketinggalan 3-0 lawan Chelsea, 2-0 lawan City masih bisa bounce back dengan gol-gol jatuh dari langit. Tapi tahun ini mereka benar-benar solid. 2-0 ketinggalan Liverpool, santai, kita bantai mereka 5 gol. Ngerti nggak? Bahaya sih mereka. Jadi benar-benar lebih solid, bukan faktor luck lagi. Nah, ini yang jadi bahaya. Tapi kembali dari sisi permainan, City. Ya. Jadi kalau dibilang kalau objektif, ini 50-50 match. Tapi akan, menurut lo, City kan memang diramalkan... Ini jangan kaget kalau sampai extra time. Oh, tapi alot ya? Bukan alot. City bisa menggali di kandang ya? Enggak. Itu Rooney yang bilang. Ketika di kandang akan gila. Enggak. Itu Rooney yang bilang. Tapi kalau gue bilang alot. Lo Mas, City yang lagi superior musim ini menghadapi Madrid? Ya, kayak gue kemarin predik Indonesia, itu gue bilang, di tahun-tahun kemarin gue ngerasa this is our year, tapi di dalam hati kayaknya enggak sih. Tapi kemarin gue dalam hati yakin dan gue percaya akan juara. Itu juga yang gue rasain di City sekarang. Inter enggak ya. Maaf Ji. Finalnya udah keren banget. Inter finalnya itu udah keren banget Ji. Berarti City lah ya. Kalau gue lebih ke City. Ya walaupun lo jangan kaget kalau Madrid bisa do something gitu. Cuman ini lo mainnya di Etihad gitu. Kalau ini dibalik mainnya di Madrid, mungkin gua akan condong ke Madrid gitu. Di leg kedua. Ya, kayak tahun lalu itu leg kedua lawan Chelsea maupun City, dua-dua main di Madrid. Iya, di leg keduanya main di Bernabeu. Mereka bisa balik. Kalau lawan Liverpool emang lagi hancur banget kan ketika
ketika kemarin ketemu City itu, Iya, iya. ya walaupun habis menang lawan MU. Oh iya, 7-0, regional ya. orang berpikir Liverpool udah balik, tapi ya nggak juga, masih belum Ya, nemuin. apalagi cetak 2 gol dulu Iya. di awal-awal. Iya. Tapi kalau City ini kan musim ini menurut gua udah totally different machine lah, Iya. dalam I artian agree. lebih Total. rapi, dan kuncinya Pep menemukan komposisi itu 3-2-2-3 itu yang ternyata lah ini selama ini yang Tahun-tahun sebelumnya gue bilang lini kelemahan dari City itu terutama lini belakang di center back-nya banyak yang nggak konsisten. Iya. Padahal dia Nah, cukup kuat ya. ternyata Iya. ditaruh 3 jadi kuat banget gitu kan. Sekarang Taruh tiga taruh sekalian. 3 jadi Tambah kuat. Empat bahkan. tambah Stones, Tambah tambah Stones, Rodri, ya. 5. Titik lemahnya digeser ke depan. Stones kan untuk gue titik lemahnya sebagai center back digeser ke depan. Padahal Stones berapa kali dicoba sebagai back kanan. Nggak cocok ya. Waktu Nggak perform. Lawan Madrid pun Iya. waktu tahun lalu Iya. Ya hancur kayak kan. Rico Lewis bek kanan tapi ke tengah juga Iya, ya kan. tapi dia sebagai tengah dengan 3-2-4-1 itu jauh lebih perform. Iya. Karena dia emang suka lebih ofensif sih ya, lebih megang bola lama, Iya. tapi suka jadi blunder untuk Ja- sisi defensif. Jadi cuman namanya strategi nggak ada yang 100% waterproof. Iya. Pasti ada celah-celahnya. Bocoran ya. Nah, sekarang tinggal Vini sama Benzema terutama atau mungkin Rodrigo bisa memanfaatkan nggak atau Modric. Tapi kalau nggak bisa ya susah. Tetap kembali ya. Ini akan jadi match alot 50-50. Tapi kalau lu tanya dalam hati gue City. Ya ini Simone Inzaghi pasti akan menonton ya sambil mencari titik untuk bisa kebocoran waterproof nanti ya. Karena apapun pasti akan ada kebocoran Iya, iya. sempurna apapun ya, karena laga final tetaplah final, mungkin aja ada peluang untuk Inter Lu walaupun parkir bus, kecil ya. tiba-tiba corner kick lo gol, Iya. 1 gol doang. Iya, kan iya, bisa iya, aja. iya, Gol iya, bau iya. gitu ya. Iya, Bola iya. bisa kayak Atau gitu kayak kan. kemarin golnya Sananta gitu kan, ada Iya. bola orang Lu nggak throw nyangka in gol. kena gol bunuh diri kayak gitu. Oke, kita sebelum tutup masih sedikit prediksi dari Europa League menghadap leg kedua antara Roma Leverkusen sama Sevilla Juve. Kemarin Juve bisa terhindar dari kekalahan memalukan ya, tapi Walaupun udah lewat injury time juga ya. ya, tapi kesalahan di kandang Sevilla, orang banyak yang bilang Sevilla ketika waktu lawan MU di kandang sangat gila. Apakah bakal terulang teror dan juga keganasan dari Sevilla ketika menghadapi Juve nanti menurut lo? Kalau ngelihat track Sevilla belakangan, gue ngelihat mereka udah, ya walaupun ada nggak konsistennya juga Iya. ya. Di La Maksudnya Liga ya, menang. Udah Jelek back on track Iya, lah dibanding udah- setengah tahun yang lalu. Iya, mereka udah bisa manfaatin materi lo kan Iya, bagus iya. nih sebetulnya, tapi Iya. lo nggak klop untuk jadi satu tim gitu Betul. kan. Nah sementara belakangan lo udah mulai kelihatan seperti itu. Ya walaupun turun naik, abis menang, abis itu kalah sama Girona, abis itu dia menang lagi, seri lagi, tapi gue ngelihat ketika gimana mereka bisa handle United seperti itu, Juventus gue rasa bisa mereka handle. Kalahkan. Apalagi mereka kemarin bisa juri imbang ya Iya. di sana. Oke. Gue rasa kemenangan 1-0. Enggak, lu kalau lihat lawan MU itu harusnya Sevilla kalah. yang di Di- pertama di Manchester. yang jadi Ya, 2 ya, sama ya. itu Itu kan. harusnya Sevilla kalah dari segala segi, dari permainan, dari peluang, dari ball possession, dari akurasi, dari segala segi ini kalah. Walaupun skornya imbang. Itu Lili Pali. Tapi kalau lihat di Bukan dong, Alex leg kedua MU itu diobok-obok. Iya, Iya, 3-0 hancur. kan? Iya. 3-0. Iya. Dari segala segi MU diobok-obok. Hancur. Bener-bener nggak diberikan secerca harapan. Iya. Sementara lawan Juve di babak di leg pertama itu mereka sudah unggul. Iya, baru Juve yang di menit-menit Bukan akhir. Juve yang lebih bagus. Walaupun skornya akhirnya seri juga. Iya. Nah, harusnya ini nggak dilepas di kandang ya. sendiri. Iya. Oke, berarti kalian berdua mengunggulkan Sevilla untuk lolos ya? Waktu Iya. itu kan gue bilang finalnya Sevilla Roma. Oh, bukan all Italian final ya? Lihat bracketnya gitu, gue bilang finalnya Sevilla Roma sih menurut gue. Nah, kalau di bracket maksudnya di match satu lagi Roma lawan Leverkusen, berarti lo jagoin Roma ya? Roma. Otomatis karena faktor apa? Mourinho. Enggak, Udah. gue nggak akan jagoin Mourinho. Tapi secara permainan coach, kan juga Leverkusen kemarin nggak bagus mainnya kan? Nggak bagus ya juga. Kan? Artinya, Iya. artinya Betul, juga- Leverkusen juga masih mediocre. Kehabisan bensin juga gitu kan. Iya. Kemarin-kemarin bagus, nanjak ya udah stuck di sini. Kalau pengalaman juga sih menurut gue dari taktikalnya. Kalah pengalaman, Mourinho betul. ya. Mourinho Jadi memang kemungkinan besar Roma yang lolos, tapi tetap gua harap enggak. Ya kita lihat nanti apakah akan ada kejutan atau memang sesuai prediksi dari Coach Yassin dan juga Mas Sabto Haryo untuk laga
final Liga Champions maupun juga nanti dari final Europa League. Oke, thank you juga buat Jebret Team yang udah nonton. Kita juga sekali lagi mau ngingetin Jebret Media punya program SSB atau program sama-sama bantu. Jadi buat kalian yang punya produk UMKM yang ingin promosikan, kita bisa bantu promosikan dengan viewers kita juga cukup banyak. Insya Allah sama-sama membantu dengan harga yang pasti bersahabat. Link ketik aja nih, ketik teleponnya nomor di bawah ini. Emang ini zaman dulu ya ketik spasi apa untuk buka baju. Nah ini ketik aja di nomor kalian untuk nelpon Mulyawan untuk mencari harga yang paling terbaik, dan insya Allah bisa sama-sama saling membantu mempromosikan, dan juga kita bisa tester atau bisa melihat produk kalian sebagus apa. Thank you semua Jebret Team. Sampai ketemu di hari Jumat besok untuk melihat hasil-hasil yang terkini dan juga pasti yang mengejutkan. Sampai ketemu semuanya. Bye-bye.